Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore. Di mana di episode nanti sore, Ridho akan marah besar kepada Fahri karena Fahri terus-terusan memberikan perhatian kepada Salwa. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Fahri yang terlihat justru malah berantusias saat mengetahui Salwa hamil. Ya, Fahri mengatakan bahwa Ridho belum pernah mendampingi Salwa hamil sehingga Ridho tidak tahu apa-apa tentang Salwa. Oleh karena hal itu Fahri harus melakukan sesuatu. Ya, ternyata apa yang dimaksud oleh Fahri tersebut yaitu Fahri telah membeli obat-obatan dan juga vitamin untuk kehamilan Salwa ya kawan-kawan. Pada saat itu Fahri sedang menelpon seseorang ya kawan-kawan dan mengatakan bahwa dirinya akan melakukan pembayaran melalui transfer. Ya. Namun pada saat Fahri sedang menelpon seseorang tersebut, Fahri melihat Arsya yang masuk ke kamarnya dengan raut wajah yang bersedih. Ya, memang setelah mengetahui kehamilan Salwa, Arsya terlihat kurang suka ya kawan-kawan atau murung. Hal itu terjadi karena memang Alisa telah menakut-nakuti Arsya dan mengatakan bahwa jika nanti dede bayi itu lahir, maka seluruh perhatian akan tercurah kepada dede bayi tersebut dan Arsya akan terbuang dan terlupakan. Ya, hal itu diperkuat pada saat Naila mengatakan bahwa jika dede bayi lahir pasti akan sangat lucu karena Arsya jika sudah besar pasti sudah tidak lucu lagi. Arsya pun terlihat sangat bersedih. Pada saat itu Arsya langsung berpamitan untuk pergi ke kamar ya kawan-kawan dan mengatakan bahwa dirinya ingin tidur. Padahal hal yang terjadi sebenarnya Arsya saat itu menangis ya kawan-kawan karena Arsya tidak mau jika kasih sayang dari ibu, ayah dan juga kakaknya akan tercurah kepada dedek bayinya dan Arsya akan terlupakan. Untung saja Ridho pada saat itu langsung datang untuk menemui Arsya ya kawan-kawan. Ridho mencoba untuk menenangkan Arsya. Ridho mengatakan kepada Arsya bahwa Ridho pasti akan selalu menyayangi Arsya sama seperti Naila dan juga calon dedek bayi Arsya. Kasih sayang Ridho kepada anak-anaknya tidak akan pernah berubah sama sekali dan Ridho juga tidak akan pernah membeda-bedakan Arsya, Naila atau calon dedek bayi Arsya nantinya. Perkataan Ridho itu pun membuat Arsya sedikit lebih tenang. Bahkan Arsya pada saat itu menyuruh Ridho untuk berjanji bahwa Ridho tidak akan menyia-nyiakan Arsya dan tidak akan melupakan Arsya setelah dede bayi itu lahir. Ridho pun menuruti keinginan Arsya. Mereka pun akhirnya saling cantol jari kelingking dan setelah itu mereka pun berpelukan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara Ridho dan juga Arsya sedang berpelukan ya kawan-kawan. Saat itu Fahri hanya bisa melihat adegan itu dari balik pintu ya kawan-kawan. Saat itu Fahri berkata dalam hatinya, Ridho tidak akan pernah bisa menjauhkan Fahri dari Arsya, karena biar bagaimanapun
Arsya itu adalah anak kandung Fachri. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana sikap Fachri yang benar-benar tidak bisa menjauhi keluarga Salwa ya kawan-kawan. Padahal Fachri sudah memiliki keluarga sendiri. Dan Salwa saat ini juga sudah bahagia bersama dengan Ridho. Harusnya Fachri sadar diri ya kawan-kawan dan menerima kenyataan bahwa memang ini adalah takdir yang harus mereka jalani. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana di keesokan harinya Salwa tiba-tiba menerima sebuah paket ya kawan-kawan yang berisi obat-obatan. Saat itu Salwa bingung dari manakah paket itu dikirim, karena memang Salwa juga tidak meminta atau tidak membeli paket obat tersebut. Salwa akhirnya memperlihatkan paket tersebut kepada Ridho, dan ternyata di dalam paket tersebut juga ada suratnya ya kawan-kawan yang mengatakan bahwa obat-obatan tersebut berasal dari Fachri. Ridho pun menjadi semakin marah ya kawan-kawan. Ridho merasa bahwa Fachri tidak menghargai Ridho sebagai suami Salwa, sehingga untuk hal seperti itu saja harus Fachri yang memberikan kepada Salwa. Ridho akhirnya memungut semua obat yang ada di kasurnya ya kawan-kawan, dan kemudian Ridho ingin mengembalikan obat-obatan tersebut kepada Fachri. Meski pada saat itu Salwa mencoba untuk meredam emosi Ridho, namun Ridho benar-benar kecewa kepada tindakan Fachri. Padahal Ridho sudah berulang kali memperingatkan Fachri untuk menjauhi Salwa agar Salwa bisa hidup lebih tenang. Sementara itu Fachri saat itu sedang berada di ruang kerjanya ya kawan-kawan. Ini pasti akan menjadi keributan yang cukup besar. Apalagi jika sampai Tania mengetahui hal ini, pasti ini akan memicu pertengkaran yang jauh lebih besar antara Ridho, Tania, dan juga Fachri. Wah, makin hari makin seru ya kawan-kawan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, tak bisa terbayangkan ya kawan-kawan bagaimana marahnya Ridho ketika nanti Ridho bertemu dengan Fachri. Karena Ridho memang sudah berkali-kali memperingatkan Fachri ya kawan-kawan, namun Fachri masih tetap keras kepala dan menganggap bahwa Salwa memang masih mencintai dirinya. Padahal seluruh cinta dan juga hati Salwa kini benar-benar milik Ridho seorang. Nah, makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.